Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah. Shalom adik-adik. Pergi ke sekolah. Sampai bertemu di pagi hari ini yang waktunya kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui sekolah minggu kita, ya. Walaupun dari rumah masing-masing, tapi terpuji nama Tuhan. Kita nggak mesti harus ke gereja jauh-jauh, walaupun hujan kita bisa beribadah. Itu yang patut kita syukuri ya teman-teman. Baiklah, Ibu pasti yakin dan percaya kalau sudah anak-anak menyediakan Alkitab, persembahan, lebih hati yang rindu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan anak-anak Tuhan. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu kita mulai, mari kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Ibu akan sapa kembali ya, termasuk Ibu juga menyapa Amang, Inang, dan Ibu guru sekolah minggu yang lain. Shalom semua. Shalom. Iya, shalom. Pasti teman-teman menjawab dari rumah. Ayo, gak sabar rasanya kita memuji nama Tuhan. Lagu kita yang pertama, tok, tok, tok. Kita berdiri ya. Kapan kita harus membuka pintu hati kita? Setiap saat, biar Yesus juga setiap saat bisa masuk. Baiklah, lagu apa ya yang enak yang kedua ya? Oh ya, dipikir-pikir. 1, 2, 3.
Tadi gerakan yang terakhir, ikuti ibu. Mau nggak ngikutin kalau marah-marah? Pasti tidak mau. Tadi ikuti ibu. Mau nggak ikutin orang yang suka nangis-nangis, yang cengeng? Enggak. Yang diikutin, ya kan teman-teman? Baiklah, kita akan berdoa. Dengan sikap berdoa ya. Boleh duduk, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Biar Tuhan juga memberkati kami di dalam mengikuti ibadah kami. Nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu boleh duduk manis, mempersiapkan diri kami ya Tuhan Yesus, terutama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua ibu guru kami yang akan juga melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, masih boleh duduk ya. Nanti kalau Ibu Pandu berdiri, kita berdiri. Karena sekarang gilirannya bertanya-tanya. Minggu kemarin, siapa yang buat firman? Ayo, angkat tangan. Jawab dari rumah. Iya, Inang. Dengan tema mengasihi. Wow, kata Inang kemarin, mengasihi tidak pandang bulu ya. Misalnya tuh, kalaupun dia agak-agak gimana sama kita, misalnya dia nggak teman sama kita, justru kita harus mengasihi dia, mendoakan dia, biar dia juga bisa mengasihi seperti kita. Hari ini temanya rukun bersama saudara. Siapa saudara kita? Masa Abang Der cuma saudara sama kakak Sarah? Iya sih, namanya saudara kandung. Tapi Abang Der juga saudara sama Gisela, saudara sama Moses, ya, saudara teman satu sekolah minggu, bahkan di sekolah, saudara sesama di sekolah yang sama. Baiklah, yang akan membawa cerita kita hari ini adalah Ibu Samuel. Ayo, lagu temanya ada 2 loh. Yang pertama, mentega dan roti. Itu kan bersahabat, sama seperti rukun. Ayo, kita nyanyi Mang, mentega dan roti.
semua teman-teman sudah merasakan bagaimana nikmatnya makan roti tawar pakai mentega, pakai coklat apalagi. Ya, begitulah kalau bersahabat itu, kalau hidup itu harus rukun, saling melengkapi. Nah, lagu tema yang kedua, rukun cinta satu sama lain. Seperti 1 tambah 1 menjadi 2, dia akan bersama. Tuhan minta bukti, makanya tadi saksikan, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengintip. Iya, jadi kita dalam pengawasan Tuhan, tapi dalam perlindungan Tuhan. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Kembali kita duduk ya, sikap berdoa, kita bernyanyi dari pujian, baca kitab suci. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati puji-pujian kami. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat kepada kami hingga selesainya ibadah ini. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatin kami anak-anak-Mu dalam mendengarkan, dan kami supaya dapat memahamin isi dari sebagian dari firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami dapat menyampaikannya atau dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatin juga Ibu Samuel yang memberikan firman-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu, supaya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkatin kami Tuhan Yesus, berkatin telinga, berkatin hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh hati yang damai. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun, Ibu mau kasih tahu yang belum bisa membaca Alkitabnya, panggil kakaknya atau panggil abangnya untuk membaca bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, ikutin ibu guru ya, yang di rumah ya adik-adik ya. Alkitab kita diambil, bacaan kita diambil dari Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, cerita minggu hari ini tentang persaudaraan yang rukun. Nah, Ibu Guru mau bertanya, di sini pasti dong yang sudah sekolah tahu arti rukun. Rukun itu apa sih, adik-adik? Iya, rukun itu hidup damai, hidup tentram, tidak banyak musuh. Nah, terus nyaman, tuh. Nah, atau di sini atau ada di sini misalkan adik-adik yang suka marah sama mama papanya, atau yang suka marah saat bermain sama temennya. Ih, kamu tuh kan begini, tuh. Atau, ih, kamu main curas, apa sih kamu gitu, nggak usah temenan lagi. Atau sama kakak adiknya, abangnya diajak berantem. Siapa di sini yang suka begitu? Tidak boleh, karena cerita minggu ini bercerita tentang hidup rukun, hidup damai, hidup yang sejahtera. Nah, adik-adik, maukah di sini punya musuh? Tentu tidak. Nah, terus kalau kita maunya dibaikin terus sama orang, tapi kita nggak berbuat baik sama orang, sama aja bohong. Masa sih orang berbaik hati dulu sama kita, sementara kita berbuat jahat sama orang? Tentu tidak. Makanya adik-adik, kalau mau hidup rukun, hidup damai, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mencontohkan, kita membawa damai, hidup rukun, pasti teman-teman kita juga baik kepada kita. Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, kalau dikit-dikit kita bilang, apa sih? Nah, terus, kamu tuh kan begini. Itu membuat teman-teman kita tersinggung. Terus, teman-teman kita nggak senang dong main sama kita lagi. Hidup kita damai nggak? Enggak, karena banyak musuh. Nah, tapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kita berbuat baik kepada orang, kita walaupun orang itu sudah bersalah sama kita sudah dihina, dipukul, diapain, kita masih mengalah sabar, masih memaafkan. Nah, disitulah hidup rukun akan tercermin di hati kita, dan orang yang jahat tadi pun bisa jadi dia berubah jadi baik. Karena apa? Karena kita memaafkan dia dan kita mau berteman sama dia. Kita tidak milih-milih. Atau adik-adik, misalkan ada temannya begini, temannya satu berbeda agama atau berbeda suku. Terus, aku nggak mau berteman sama dia, karena kalau aku berteman sama dia, dia kan beda agama, dia kan beda suku. Oh, enggak boleh. Tuhan Yesus tidak suka adik-adik. Tapi Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya itu mencerminkan sikap yang damai, sikap yang rukun satu sama lain. Seperti lagu tadi, rukun cinta satu sama lain, itunya maunya Tuhan. Iya, jadi kita harus hidup rukun. Siapapun teman kita di rumah, di sekolah, mau dia itu agama apa, agama yang berbeda dari kita, terus sukunya pun berbeda dari kita tetap harus hidup rukun, hidup saling tolong menolong, hidup saling mengasihi, supaya hati kita damai. Nah, kalau kita sudah hidup rukun juga adik-adik, omongan kita pun harus dikuasai dengan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan
bisakah berbicara, apa sih kamu? Aku gak suka teman sama kamu. Kan menyinggung perasaan teman kita. Terus kalau kita gak punya teman, gimana? Terus udah gitu kita dipanggil mama. Theo, makan. Apa sih mama? Makan terus. Atau tidur siang terus. Pasti hati mama papanya sedih. Atau orang yang lebih tua. Halo Theo, lagi ngapain? Apa sih manggil-manggil? Bolehkah begitu? Atau misalnya, Jose lagi ngapain? Suka-sukaku dong mengapain. Boleh nggak adik-adik anak Tuhan begitu? Tidak boleh. Karena anak-anak Tuhan yang mau hidup rukun dan damai harus menguasai hati, pikiran, dan ucapannya. Nah, kalau ada yang lebih tua dari kita hormati cara tutur katanya. Terus kalau mama kita panggil, iya ma, iya pa, iya bang, iya dek, ataupun sama yang lebih muda dari kita. Jangan karena dia anak kecil, misalnya Jose kan anak kecil, abang Moses enak-enak nyuruhnya, Jose, ambilkan itu. Nggak boleh juga, ya, karena adik Jose itu kan masih kecil. Jadi kalau misalnya abang Moses bilang, Jose begini, dia bakalan mengikuti. Tapi kalau misalnya abang dan dia bisa benci sama abang Moses. Tapi kalau misalnya abang Moses bilang gini, Jose, Dek Jose, tolong dong ambilin ini. Nah, pasti adik Jose-nya, iya bang, aku ambilin. Nah, walaupun kita masih sama yang paling kecil, tutur kata kita harus sopan, harus mencerminkan kalau kita ini anak-anak Tuhan. Terus ada yang bilang begini misalkan, Bu, kenapa sih mulut saya? Yang ngomong saya. Emang apa urusannya? Misalnya ada yang bilang begitu. Loh, Tuhan kan menciptakan mulut kita untuk berbicara yang sopan. Kalau adik-adik gak berbicara dengan sopan, Tuhan bisa sedih, Tuhan bisa menangis. Tapi adik-adik sudah dikasih dikasih kasih, dikasih ketentraman, kedamaian. Baiklah kita berbicara dengan yang tua, ataupun berbicara dengan orang tua, ataupun berbicara dengan adik kita yang paling kecil, hendaklah kita harus sopan. Ya adik-adik, karena Tuhan gak mengajarkan kita untuk kasar sama adik-adik kita yang paling bawah, apalagi sama orang tua. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik ini mempunyai roti 2 misalkan. Nah, terus temannya yang satu nggak membawa bekal. Alangkah baiknya adik-adik itu memberilah makan kepada temannya. Atau misalnya di rumah, mama papanya beliin permen untuk adiknya. Baiklah juga adiknya yang memberi makan kepada abangnya. Karena apa? Nggak selamanya nanti pasti dong abang kita juga punya makanan, kita dikasih lagi. Nggak mungkin dong teman kita nanti tiap hari nggak bawa makanan, pasti dikasih lagi sama kita. Nah, hidup rukun itu datang dari hati kita sendiri, hati kita dulu. Kalau kita sudah mencerminkan rukun, mencerminkan sikap kita baik kepada orang, maka orang itu juga akan baik kepada kita. Jangan mau misalnya adik-adik itu tidak pernah berbuat baik sama orang, tidak pernah memberi kepada orang. Jangan haraplah, jangan sakit hati kalau adik-adik misalnya dicuekin sama teman-temannya, nggak dikasih sama teman-temannya. Jangan sakit hati kalau temannya nggak mau kasih, ya. Nah, jadi mulai hari ini jagalah sifat kita,
jagalah hati kita, baik dalam ucapan, baik dalam tingkah laku, baik dalam tutur kata sekalipun. Adik-adik hendaklah membawa damai. Agar apa? Agar hidup kita rukun satu sama lain. Kayak di RT-RT. Misalnya ada kerja bakti. Nah, ada kerja bakti, kita salah pasti ikut kerja bakti. Biar antara satu sama lain kenal. Nah, sama juga kayak di sekolah misalkan. Di sekolah juga begitu. Adik-adik juga kalau misalnya temennya atau kakak kelasnya bermain, bolehlah ikut. Bilang, kakak aku boleh ikut kak bermainnya gitu. Nah terus kalau misalnya di sekolah ada kerjasama, baiklah kita juga menolong apa yang perlu dibantu gitu. Jadi mulai hari ini adik-adik harus jadi pembawa damai, agar kita hidup bisa rukun, hidup kita tentram, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kalau kita hidup rukun, baik itu bersama keluarga, atau kepada adik, atau kepada teman di sekolah, atau sama teman bermain di rumah, kalau kita hidup rukun, hati kita pun damai. Dan ingat, nggak boleh membeda-bedakan teman, nggak boleh pilih-pilih teman. Karena Tuhan Yesus tidak suka sama anak-anak yang milih-milih teman. Karena apa tadi di ayatnya yang terakhir? Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, demikianlah cerita ini adik-adik. Jadilah anak Tuhan yang selalu berbicara sopan, selalu rukun sama teman-teman, sama kakaknya, sama abangnya, dan semoga adik-adik harus menjadi teladan bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu membawa kedamaian, kerukunan satu sama lain, dan kami selalu menjaga hati kami, tutur kata kami, agar tidak menyakitkan hati sesama kami, menyakitkan adik-adik kami, menyakitkan hati orang tua kami. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak terang yang membawa kedamaian. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dihafal ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amat Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling
seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Shalom Amang Pendeta dan Ibu Guru Sekolah Minggu. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Terima kasih. Shalom Amang Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Amin. Terima kasih. Dia tadi apa kata Ibu Semi? Rukun bersama saudara. Berarti gak boleh tanjak-tanjakan, gak boleh saling ngomong teman, kasih teman itu, kasih teman itu. Gak boleh ya? Kita janji ya? Kita janji, kita harus rukun. Baiklah, karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya, mengajari kita hari ini, tiba saatnya kita akan memberi kepada Tuhan melalui persembahan. Ayo kita coba ya 2 bahasa. Di sini aku bawa yang bahasa Bataknya, Tison adong kubuan Tuhan. Kita pintar ya berbahasa Batak. Ya iyalah, sedangkan Opung aja pintar bahasa Batak. Baiklah teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Kita masuk di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala yang baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Teristimewa sepanjang hari ini Bapa, kami mulai pagi kami dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajar kami agar kami boleh menjadi anak yang rukun kepada saudara kami, bahkan kepada siapapun yang boleh bersama-sama dengan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun yang boleh kami perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan, berkatilah kami Bapa. Berkati Ibu Samuel yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini, yang boleh memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan yang lebih baik lagi, Engkau berikan hikmat sebagai ibu rumah tangga, dan berkati keluarga Ibu Samuel, bahkan ketiga orang anak mereka, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati Mang Pendeta dan Inang, berkati guru-guru sekolah minggu yang dengan setia boleh membimbing dan mengajar kami, walaupun lewat ibadah online yang boleh kami lakukan pada saat ini dan minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa buat orang tua kami yang boleh senantiasa menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini Bapa.
besar kecilnya yang boleh kami berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkati agar kiranya boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan teristimewa di gereja kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh lagi memberikan yang lebih baik kepada Tuhan pada hari-hari berikutnya. Dan bagi teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, baiklah Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, terlebih berkat-berkat Tuhan dalam bentuk doa dan semangat dari kami orang-orang yang mengasihi mereka. Buat orang tua kami juga Bapa, abang dan kakak kami mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, berkati mereka Bapa, biarlah mereka boleh tetap semangat di dalam menjalani segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Berkati abang-abang mungkin Tuhan yang sedang kuliah atau yang sudah bekerja, yang dekat dengan orang tua mereka masing-masing, bahkan yang jauh juga Bapa, sama-sama Tuhan berkati agar kami pada saatnya Bapa boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat kami abang-abang yang sudah memasuki sekolah walaupun secara daring Bapa, berkati mereka agar mereka boleh tetap menjadi anak yang patuh pada Tuhan, patuh kepada guru-guru mereka, dan mereka boleh melalui semuanya dengan baik karena Engkau telah memberkati mereka. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami akan tutup di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Biarlah kiranya ibadah-ibadah selanjutnya teman-teman tetap diikuti ya. Nah, inilah yang boleh kita lakukan. Dan selalu Ibu ingatkan, sekarang 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Yang kelima, melakukan istirahat yang cukup. Lebih lagi, yang keenam, sebaiknya di rumah saja. Kalau tidak penting-penting banget, gak usah keluar rumah. Oke, lagu terakhir. Sudah selesai sekolah minggu kita.